Tuhan, pada pagi hari ini tadi kalau kita mendengar khotbah yang dibawakan C. Wen Wen, kita mendengar bahwa hidup kita bukan berpusatkan pada aku, tetapi berpusatkan pada Yesus. Coba kita buka dulu di Kejadian. Saya teringat di kitab Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Sampai di sini saja. Sebenarnya pada awal mulanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah kepingin ada rekan untuk bisa kerjasama dalam mengelola bumi ini. Jadi manusia diciptakan untuk bisa berdampingan dengan Allah dalam mengelola bumi. Yaitu suatu kesempatan yang luar biasa untuk manusia sebenarnya ya. Tetapi pada akhirnya seperti yang kita tahu, Adam dan Hawa, manusia yang pertama, memilih untuk mereka mau bekerja, mengelola bumi, mereka mau hidup dengan cara hidup mereka sendiri. Dibuktikan dengan apa? Dengan mereka memilih untuk mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ketika mereka memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di situ mereka memilih untuk mereka hidup dengan hikmat mereka sendiri. Mereka memilih untuk mereka hidup dengan cara hidup mereka sendiri. Bukan berpusatkan kepada Allah, tetapi berpusatkan kepada diri mereka sendiri. Maka daripada itu kita sendiri tahu bahwa manusia semakin tahun semakin bertambah jahat. Di zamannya Nuh, zamannya Abraham, zamannya Musa, zamannya Daud, hingga terus-menerus tidak ada manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Tidak ada manusia yang bisa hidup sempurna, baik menurut standarnya Allah. Jadi mesti ada yang luput, mesti ada keplesetnya, mesti ada jatuhnya. Sampai pada di perjanjian baru ada manusia yang bernama Yesus. Dialah yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia yang bisa mengerjakan semua hukum Taurat dengan sempurna. Nah, kita belajar dari Yesus. Di situ Yesus sendiri hidup tidak berdasarkan apa yang menjadi maunya sendiri, tapi apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kembali kita buka di Injil Yohanes 12 ayat 49. Ini kata-kata Yesus, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita bisa ambil contoh dari pribadi Yesus. Yesus sendiri memberikan contoh kepada manusia yang lain bahwa dia mengerjakan segala sesuatu itu bukan berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi apa yang menjadi hati Bapa, apa yang menjadi misi Bapa, itu yang Yesus kerjakan ketika dia ada di bumi. Dan itu saja, kita semua sebagai orang Kristen, kita pengikut Kristus, kita pengikut Yesus, kita belajar bagaimana kita juga hidup di bumi ini mengikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan mauku, bukan maunya orang, tetapi apa yang menjadi maunya Allah di dalam hidup kita masing-masing. Tentu saja setiap orang memiliki misi yang berbeda yang sudah Tuhan tanamkan sejak kita lahir di bumi. Saya sendiri juga belajar bagaimana ya mencari apa yang menjadi maunya Yesus, apa misi yang sudah Yesus tanamkan dalam hidup saya untuk saya kerjakan. Mari kita sama-sama mencari tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bisa kita mulai belajar dari mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap masalah yang kita alami, dalam setiap apa yang mau kita kerjakan. Kita belajar apa yang menjadi maunya Tuhan, bisa lewat hati nurani. Mungkin Tuhan bisa berkata lewat hati nurani kita. Tuhan bisa berkata lewat mimpi, Tuhan bisa berkata lewat ayat Alkitab yang kita baca, lewat film yang kita lihat, lewat lagu yang kita dengar, ataupun lewat orang lain. Bisa juga lewat alam, atau mungkin kita sedang melihat sesuatu. Banyak cara Tuhan bisa bicara kepada kita masing-masing sesuai dengan kepribadian kita.
Mari kita sama-sama belajar mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk kita bekerja sesuai dengan arahan Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.